Easy go. Easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koordinator Oza NPM 1911010282 dari kelas K jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya kerjakan, yang mana sebagai tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang diampu oleh Ibu Rica Putri Aprilia MPDI. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil judul yaitu upaya guru dalam meningkatkan kualitas belajar pendidikan agama Islam di SDN 1 Istimewa. Di bab pertama yaitu pendahuluan, ada latar belakang masalah, kemudian B rumusan masalah, C tujuan penelitian, D manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, waktu dan tempat, analisis data, dan penelitian terdahulu. Latar belakang masalah. Pendidikan menduduki tempat yang sangat penting sebagai pembentuk ruang moral bagi penentuan tujuan hidup manusia untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab, sehingga terbentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata baik material maupun spiritual, yang berdasarkan Pancasila, yang merdeka, bersatu, aman, dan tentram. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana upaya guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di SDN 1 Istimewa. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi upaya guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di SDN 1 Istimewa. Kemudian yang ketiga, bagaimana manfaat dan upaya guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di SDN 1 Istimewa. C. Tujuan penelitian. Yang A. Mendeskripsikan secara jelas bagaimana upaya guru dalam peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di SDN 1 Istimewa. Kemudian yang B. Mendeskripsikan secara jelas faktor apa saja yang mempengaruhi upaya guru dalam meningkatkan kualitas belajar pendidikan agama Islam di SDN 1 Istimewa. Yang C. Mendeskripsikan sejauh mana manfaat dan upaya guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di SDN 1 Istimewa. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peserta didik sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang bisa dilakukan oleh peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. Yang kedua, secara praktis. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh kepala sekolah sebagai tambahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam program pembelajaran, terutama materi pendidikan agama Islam, untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. Yang ketiga, bagi guru, sebagai kerangka acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDN 1 Istimewa, sebagai salah satu sarana introspeksi terhadap upaya yang telah dilakukan selama mengemban amanat melaksanakan profesi. Yang keempat, bagi peneliti, sebagai sumbangan penulis dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional melalui pendidikan agama Islam di SDN 1 Istimewa, sebagai sumbangan dalam menegakkan syiar Islam melalui lembaga pendidikan formal pada
tingkat SDN 1 Gisting Bawah. E. Metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan tentang suatu variabel, gejala atau keadaan apa adanya, dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Menurut Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Di samping itu juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta bersifat kooperatif dan korelatif. Riset kualitatif. F. Teknik pengumpulan data. 1. Interview. Metode interview adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Dalam hal ini, individu yang bersangkutan melalui dialog, tanya jawab secara lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interview sebagai proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik, yang satu menghadap yang lain dan mendengarkan sendiri suaranya. Yang kedua, observasi. Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Metode bisa dikatakan sebagai pengamatan dan pencatatan sebagai sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yaitu berarti barang-barang yang tertulis. Maka metode dokumentasi dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, prestasi, notulen, rapat agenda, dan sebagainya. Waktu dan tempat. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2021. Tempat penelitian adalah letak di mana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dilakukan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Lokasi penelitian dipusatkan di SDN 1 Gisting Bawah. Kemudian analisis data. Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari penelitian. Menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan, apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik. Kemudian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan telah terhadap karya terdahulu. Kajian pustaka pada dasarnya digunakan untuk memperoleh suatu informasi, tergantung teori-teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Dalam penelitian terdahulu, peneliti akan mendeskripsikan penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Adapun karya skripsi tersebut adalah 1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bahrul Ulum pada tahun 2012 yang berjudul Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Terpadu Al-Anwar Durenan, Trenggalek, yang membahas tentang upaya Madrasah Aliyah Terpadu Al-Anwar Durenan dalam meningkatkan mutu. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan
oleh guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Perbedaan dari skripsi ini adalah subjek dan tempat lokasi penelitian. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Lulu Dwi Febriani pada tahun 2013 yang berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlakul Karimah Siswa Kelas 7 di UPTD SMP Islam Negeri 1 Sumber Gempol Tulungagung tahun 2012-2013 yang membahas tentang upaya guru dalam membentuk akhlakul karimah siswa. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru di lembaga pendidikan. Perbedaannya yaitu tujuan penelitian, subjek, dan lokasi penelitian. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Uswatul Istimah pada tahun 2013 yang berjudul Upaya Guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar Al-Quran pada siswa kelas 8 di MTSN Kelangkapan Serengat Blitar tahun ajaran 2012-2013 yang membahas tentang pendekatan yang dilakukan guru PAI dalam mengatasi kesulitan membaca Al-Quran, yaitu pendekatan individu. Dari penelitian terdahulu tersebut ada beberapa persamaan dan perbedaan, yaitu persamaan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah tentang pengertian dan upaya guru, sedangkan perbedaannya adalah tujuan penelitian, subjek, dan lokasi penelitian. Yang bab 2, kajian pustaka. Yang A, pengertian guru. Sudirman mengemukakan bahwa guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntunan masyarakat yang semakin berkembang. D. Pengertian upaya guru. Pengertian upaya guru adalah usaha yang harus dilakukan oleh guru agar siswa itu menjadi pribadi yang disiplin. Sebelum mengetahui tentang upaya guru dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa, guru harus mengetahui pribadi siswa, di mana siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Kemudian yang C, pengertian pendidikan Islam. Secara umum diketahui bahwa pendidikan bukan sekedar pengajaran, karena dalam kenyataan pendidikan suatu proses di mana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu. Pendidikan agama, lebih tepatnya disebut pendidikan keagamaan, adalah dua kata yang mempunyai satu pengertian. Yang D, tujuan pendidikan agama Islam. Adapun tujuan pendidikan agama Islam adalah membentuk kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang syarat akan nilai agama Islam. Dari beberapa tujuan pendidikan agama di atas dapat diambil pengertian bahwa tujuan pendidikan agama di sekolah dasar ialah mendidik anak-anak supaya menjadi muslim, beriman teguh, beramal soleh, dan berbudi pekerti yang baik, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang mengabdi kepada Allah dan sama umat dengan menggunakan agama sebagai tuntunan hidup dalam segala aspeknya, baik moral maupun material. Yang E, faktor-faktor pendidikan agama. Faktor-faktor pendidikan agama adalah sesuatu yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan agama yang memiliki beberapa bagian yang saling mendukung satu sama lainnya. Prof. Dr. Sutari Imam Barnadib menyebutkan bahwa faktor-faktor pendidikan itu ada 5 macam, yaitu faktor tujuan, yang kedua faktor pendidik, yang ketiga faktor anak didik,
pendidik. Yang keempat, faktor alat-alat. Yang kelima, faktor alam sekitar. F. Materi-materi pendidikan agama Islam. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, tentu diperlukan materi yang serasi. Banyak faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih materi yang akan disajikan. Antara lain faktor usia yang berkembang jiwa, lingkungan dan manfaatnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa inti ajaran pokok Islam dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu masalah keimanan, masalah keislaman, dan masalah ihsan. Akidah bersifat i'tikad batin, mengajarkan keesaan Allah. Esa sebagai yang maha kuasa untuk mencipta, mengatur, dan meniadakan alam semesta ini. Syariah berhubungan dengan amal lahir dalam rangka mentaati semua peraturan dan hukum Allah untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Allah dan pergaulan hidup dan kehidupan manusia. Akhlak adalah suatu amalan yang bersifat pelengkap atau penyempurna bagi kedua amal di atas yang mengajarkan tentang tata cara pergaulan hidup manusia. Ketiga inti ajaran pokok tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun iman, rukun Islam, dan akhlak. Dari ketiganya kemudian lahir beberapa keilmuan agama, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Yang dari ketiga disiplin ilmu tersebut kemudian dijabarkan dalam kurikulum sesuai dengan jenjang dan tingkat lembaga yang bersangkutan. D. Tujuan dan fungsi pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam menurut hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tanggal 7 sampai 11 Mei 1960 di Cipayung, Bogor adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Tujuan pendidikan Islam jika diringkaskan adalah mendidik manusia agar menjadi hamba Allah seperti Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat yang harus melekat pada diri hamba Allah itu adalah sifat-sifat yang tercermin dalam kepribadiannya. Di antaranya beriman dan beramal soleh untuk mencapai hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Kemudian berakhlak mulia dalam pergaulan, cakap memimpin, berilmu yang dalam dan luas, bekerja keras untuk kemakmuran kehidupan dunia, mampu mengolah isi bumi untuk kemakmuran umat manusia. H. Ruang lingkup pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam, maka ruang lingkup materi pendidikan agama Islam dalam kurikulum 1994 pada dasarnya mencakup 7 unsur pokok, di antaranya Al-Quran atau hadis, keimanan, syariah, ibadah, muamalah, akhlak, dan tarikh. Kemudian pada kurikulum tahun 1999 dipadatkan menjadi 5 unsur, yaitu Al-Quran, keimanan, akhlak, fikih, dan bimbingan ibadah serta tarikh. Dari unsur-unsur pokok ini dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia lain, serta dengan lingkungannya. I. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kondisi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kondisi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian, metode pembelajaran agama Islam. Metode pembelajaran pendidikan agama Islam didefinisikan sebagai cara-cara tertentu yang paling cocok untuk dapat digunakan dalam mencapai hasil-hasil pembelajaran pendidikan agama Islam yang berada dalam kondisi pembelajaran tertentu.
Strategi pengorganisasian. Suatu metode yang mengorganisasi isi bidang studi pendidikan agama Islam yang dipilih untuk pembelajaran pengorganisasian isi bidang studi mengacu pada kegiatan pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, skema, format, dan sebagainya. Strategi penyampaian. Metode-metode penyampaian pembelajaran pendidikan agama Islam yang dikembangkan untuk membuat siswa dapat merespon dan menerima pelajaran pendidikan. Kemudian hasil pembelajaran pendidikan agama Islam. Hasil pembelajaran pendidikan agama Islam dapat berupa hasil nyata dan hasil yang diinginkan. Actual outcomes dalam hasil belajar yang dicapai peserta didik secara nyata karena digunakannya suatu metode pembelajaran pendidikan agama Islam tertentu. Bab 3, metode penelitian. Yang A, pendekatan dan metode penelitian. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang digunakan pada objek yang alamiah. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal, yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Karena penelitian ini berupaya menjelaskan upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kualitas belajar di sekolah dasar negeri 1 Istimewa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini berupaya menjelaskan upaya yang dilakukan guru pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kualitas belajar di sekolah dasar negeri 1 Istimewa. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analitik, di mana data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, atau perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Peneliti melakukan analisis data dengan memberikan pemaparan. Lokasi sumber penelitian dan waktu penelitian. Adapun lokasi penelitian, penulis adalah lingkungan yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 Istimewa. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah 1. Sekolah dan Waka Kurikulum SD Negeri 1 Istimewa sebagai pimpinan yang bertanggung jawab di sekolah tersebut. Yang kedua, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Istimewa. Yang ketiga, siswa-siswi SD Negeri 1 Istimewa. Yang keempat, lingkungan sekolah di SD Negeri 1 Istimewa. C. Tahap-tahap penelitian. Yang pertama, tahap pralapangan yang berisi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan dan etika penelitian. Yang kedua, tahap pekerjaan lapangan terdiri dari bagian latar penelitian dan persiapan memasuki lapangan dan pengumpulan data. Yang ketiga, tahap analisis data yang terdiri dari konsep dasar analisis data dan dari menemukan data sampai merumuskan kesimpulan. D. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi atau pengamatan. Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian. Kemudian wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bebas, terpimpin, dan secara mendalam. Artinya, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan informasi yang diperlukan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai upaya guru agama Islam dalam meningkatkan suasana keagamaan.
Kemudian metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode-metode pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, prasasti, notulen, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi atau data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berkaitan dengan sejarah, singkat sekolah, visi dan misi sekolah, tujuan jangka panjang, struktur organisasi, keadaan pendidik, peserta didik, staf administrasi, fasilitas dan sarana prasarana yang ada di sekolah, yakni di Sekolah Dasar Negeri 1 Istimewa. Teknik analisis data. Analisis data adalah usaha menyelidiki dan menyusun data yang terkumpul kemudian diolah dan disimpulkan. Analisis dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir sintesis yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Sedangkan mereduksi data merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dicari dalam proses reduksi. Ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Kemudian yang kedua, penyajian data. Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. Yang ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi. Merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya, melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda dengan temuan yang sudah ada. F. Uji keabsahan data. Setiap penemuan baru di dalam sebuah penelitian harus dicek keabsahannya agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk mengecek keabsahan temuan, teknik yang dipakai peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dengan cara membandingkan data, mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Sehingga perbandingan yang digunakan adalah penelitian ini adalah upaya guru dalam meningkatkan suasana keagamaan di SD Negeri 1 Istimewa pada hasil observasi dengan wawancara oleh beberapa informan atau responden. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.